Zionis tak bisa tidur, Israel tegang menunggu serangan Iran dan Hizbullah, timbun stok darah dan medis di bunker. Israel mengalami ketegangan setelah mendapat ancaman serangan dari Iran dan Hizbullah. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Israel, di antaranya menyimpan persediaan darah serta kebutuhan medis di pusat bawah tanah yang dibentengi dan memindahkan pabrik bahan berbahaya. Pemerintah kota sedang memeriksa tempat penampungan dan pasokan air, pada saat puluhan ribu pemukim telah dievakuasi dari wilayah utara, yang berada dalam jangkauan rudal Hizbullah sejak awal perang, lapor Reuters, Kamis, 8 Agustus 2024. Saat ini, banyak pemukiman Israel di perbatasan utara yang kosong. Menurut pemerintah Israel di perbatasan utara, pemboman berkepanjangan dari persenjataan rudal Hizbullah mungkin menjangkau jauh ke dalam Israel. Mereka memperkirakan serangan itu mencapai sasaran sensitif seperti kota pesisir Haifa di utara, yang sepenuhnya berada dalam jangkauannya. Penarikan tunai massal merupakan skenario lain yang sedang dipersiapkan oleh pihak berwenang, katanya. VNR ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu. Diskon gila 80%. Dazzling smile. Pembunuh prostat ditemukan. Para pria harus membacanya sekarang. Prostatitis relief. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan hak Iran untuk menanggapi kejahatan pendudukan Israel di Teheran secara proporsional. Iran tidak akan tinggal diam dalam menghadapi serangan terhadap kedaulatannya, kata Masoud Pezeshkian dalam panggilan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Rabu, 7 Agustus 2024. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengonfirmasi pada Selasa, 6 Agustus 2024, tanggapan Hizbullah akan datang, dan akan menjadi kuat dan efektif, apapun konsekuensinya. Ia mengancam Israel, Hizbullah akan merespons sendiri, atau dalam respons komprehensif dari poros perlawanan. Perlawanan bertindak dengan berani dan hati-hati. Penantian Israel selama seminggu adalah bagian dari hukuman, kata Hassan Nasrallah, dikutip dari Al-Mayadeen. Israel saat ini sedang waspada dengan serangan balasan Iran dan Hizbullah. Sebelumnya, Israel membunuh komandan Hizbullah, Fuad Shukr, dalam serangan udara di Beirut, Lebanon pada Selasa, 30 Juli 2024, malam dan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam ledakan di Teheran, Iran pada Rabu, 31 Juli 2024, pagi waktu fajar. Jumlah korban di jalur Gaza. Saat ini, Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 39.677 jiwa dan 91.645 lainnya terluka sejak Sabtu, 7 Oktober 2023, hingga Rabu, 7 Agustus 2024, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency. Sebelumnya, Israel mulai membombardir jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu, 7 Oktober 2023, untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.
Jihad pejuang perlawanan terus berlanjut hingga kehancuran Israel. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, perjuangan melawan rezim Zionis terus berlanjut dengan lebih gigih dibandingkan di masa lalu, dan hal ini menjanjikan tujuan untuk membebaskan Quds Syarif dengan menghancurkan tumor kanker Israel. Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyatakan dalam sebuah pengumuman, Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, dan salah satu pengawalnya gugur syahid pada Rabu 31 Juli dini hari ketika kediaman mereka di Tehran diserang. Sekaitan dengan hal ini, dan menurut laporan IRNA, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, dalam pesan yang menyatakan bela sungkawa atas kesyahidan Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas menyatakan, tidak diragukan lagi, kejahatan teroris ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional, yang disebabkan oleh keputusasaan dan kegagalan berturut-turut di hadapan pertahanan heroik poros perlawanan Islam dengan dukungan rakyat. Palestina yang sabar dan kuat, jauh lebih menyakitkan daripada masa lalu bagi rezim yang dibenci dan para pendukungnya, terutama para pembina teroris Amerika. Komandan Militer Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Said Abdul Rahim Mousavi juga menekankan dalam pesannya sambil turut berbela sungkawa atas kesyahidan Ismail Haniyeh, tidak diragukan bahwa kejahatan teroris yang dilakukan oleh rezim perampas Zionis, yang mengalami berbagai kekalahan memalukan dalam operasi Badai Al-Aqsa dan Gaza serta keputusasaan kuman jahat tersebut dalam menghadapi para pejuang front perlawanan, menyebabkan persatuan dan pembentukan gelombang badai lainnya yang melawan rezim ini.